Oke, balik lagi di PSR Talk, salah satu konten di mana kita ngobrol bareng teman-teman dari industri, dan kali ini kita kedatangan salah satu animator atau salah satu pelaku industri animasi di Indonesia, Head of Animation dari Visinema, siapa yang tidak kenal dia, Rian Adriani. Pengenalannya kaku sekali ya gitu. Siapa tak kenal dia, kayak lagu rock zaman dulu gitu. Seperti biasa kita mulai pertanyaan dengan basa-basi pandemik. Gimana, apa kabar? Masih sehat? Alhamdulillah masih sehat, puji Tuhan masih aman, walaupun berpuluh-puluh kali colok hidung untuk memastikan semuanya aman. Iya, yang penting masih negatif ya? Masih negatif. Belum jackpot ya, puji Tuhan. Iya. Biasa. So, of course karena kita tadi udah sempat mention sedikit, pengenalan sedikit profilnya Head of Animation Visinema. Nah, sebelum kita bahas soal itu nih, kita tarik dulu ke belakang. Rian sendiri, Rian sendiri pernah bilang bahwa mimpinya terjun ke dalam industri animasi ini termanifest karena nonton Lion King. Betul. Apa sih yang ada di film The Lion King ini sampai akhirnya kayak gue pengen jadi animator gitu? Sebenarnya banyak, pasti maksudnya ya itu film juga sesuatu yang film yang bukan film jelek gitu ya, misalnya The Lion King. Cuman spesifiknya buat gue pada saat itu yang menyihir gue untuk tahu lebih jauh lagi ini medium apa sih, orang bisa bikin cerita seperti ini tuh, bagaimana itu adalah adegan ketika menjelang bapaknya mati, itu ada adegan banteng-banteng liar lari kan di lereng gitu. Nah itu satu scene itu yang bikin gue amazed banget gitu, karena waktu itu pada saat itu kan gue nggak tahu teknik ataupun teknologinya seperti apa, tapi yang gue rasain saat itu emosinya tuh dapat banget, emosi panik, emosi takut, si Simba kecilnya takut keinjek dan kelewatan semua gitu. Terus kayak sinematografinya, bagaimana itu ternyata adalah setup dari pamannya yang licik memang pengen bunuh dia dan segala macem, si burungnya si Zazu juga panik, itu musiknya Hans Zimmer, terus kayak sinematografinya, warnanya, efeknya, semuanya itu yang bikin gue kayak ini apa gitu, karena gue sebelumnya udah pernah nonton kartun, tapi perbandingannya tuh sebelumnya biasa nonton Tom and Jerry gitu, atau kayak Mickey Mouse gitu, tiba-tiba dikasih satu adegan sinematik yang seperti itu gitu, gue jadi kayak oke, gue pengen tahu besarnya, pengen menjadi kartunis, pengen kayak gitulah, pengen bikin kayak gitu. Meskipun mungkin Rian sendiri cukup terbuka ya, kayak dari dulu memang gue into the animation, into the kartunis gitu. Tapi kan orang-orang taunya kan di dunia entertainment atau entertainment industry kan Rian ini stand up comedian gitu, komika. Tapi kira-kira ada nggak sih kontribusinya terhadap komedi industri dengan sekarang karir di industri animasi gitu? Kontribusi dari sisi komikanya ke gue, ada banget. Yes. Ada banget, karena gini, pada saat itu sebenarnya kan mungkin orang memang lebih kenalnya dulunya karena gue pernah stand up, karena gue pernah main web series Malam Minggu Miko dan segala macam. Jadi memang persona gue mungkin orang lebih kenalnya adalah komedian dulu nih, terus nyasar gitu ke animasi gitu kan. Walaupun sebenarnya suka animasinya memang lebih dulu, tapi kebetulan pada saat itu opportunity-nya, kesempatannya datang untuk bisa mencoba hal baru gitu. Gue berpikir why not, dan ternyata memang tidak ada sama sekali yang sia-sia, karena selama berkomedi itu gue belajar banyak banget sih, terutama dari frame of thinking ya, karena dua-duanya tetap sebuah bidang kreatif gitu. Jadi walaupun misalnya presentasi terakhirnya beda, yang satu adalah animasi, yang satu adalah performance stand up, yang satu adalah web series, yang satu lagi adalah film gitu. Cuman proses yang melatih gue untuk membawa sebuah ide gitu ya, sebuah ide terus di brainstorm, dijadiin tulisan gitu, kemudian bagaimana menstrukturkan itu sih berpengaruh banget ya, besar banget ke gue. Terutama juga pengalaman gue di Malam Minggu Miko. Gue bisa bilang bahwa Malam Minggu Miko itu dalam tanda kutip seperti sekolah film gratis buat gue gitu, karena gue on set gitu ngelihat bagaimana semua orang bekerja, karena kan Malam Minggu Miko itu memang timnya sebenarnya kecil, jadi gue bisa benar-benar lihat gitu kayak oke, orang lighting melakukan ini, orang sound melakukan ini, bagaimana sih si Radit itu menyutradarakan pengadeganan, dan gue bisa langsung lihat gitu loh, maksudnya kayak kan gue megang skrip nih gitu, skrip, dan apa yang dia direct di location kayak oke, dia menerjemahkannya seperti ini, lalu
bagaimana apa yang gue lihat pas di syuting itu bisa berubah cerita lagi ketika diedit gitu. Jadi storytellingnya bisa di-enhance lagi. Kemudian kalau di stand up juga sama gitu. Kadang-kadang orang mikir mungkin gue kalau nulis joke stand up itu ya mungkin memang alurnya paling bener ide dulu, premis, kemudian jadi apa gitu kan. Tapi kadang-kadang ide joke tuh juga muncul punchline-nya duluan gitu. Yang menurut gue sesuatu yang lucu gitu. Dan gue harus cari cara gimana ya gue bisa bikin itu menjadi sebuah surprise gitu. Jadi itu juga melatih gue kayak when you give out information in a scene di adegan gitu, kayak bagaimana juga lo memanfaatkan curiosity penonton gitu. Jadi nggak semuanya lu buka gitu, kayak nggak semuanya gue telling gitu, tapi ada kayak breadcrumb atau kayak remah-remah roti yang gue bikin penonton tuh tetap engage atau pendengar tetap engage untuk mereka tahu poin gue tuh sebenarnya mau kemana gitu. Nah itu tuh kayak frame of thinking kayak gitu membuat gue terbiasa gitu di komedi, sehingga kalau ketika gue mungkin teman-teman ada yang tahu film pendek gue Prognosis, udah nonton mungkin ya. Menang gitu. Juga ya di ini ya. Iya, luar biasa. Nah itu proses storyboardingnya tuh sama banget persis kayak gue. Maksudnya kayak gue bisa menganalogikan itu lumayan mirip sama nulis joke gitu. Kayak oke, gue mau mencoba bikin film yang tidak berdialog sama sekali gitu. And then seberapa banyak sih bisa gue tunjukkan secara visual apa yang gue maksud gitu, apa sih yang robotnya rasakan, apa yang anaknya rasakan dengan si ayah gitu. Kalau ini tanpa dialog sama sekali, apa yang bisa gue lakukan gitu. Apakah gue bongkar, apakah gue reveal dari depan bahwa mereka tuh dua-duanya sebenarnya sedang kehilangan, ataukah gue kasih lihat dulu dinginnya mereka berdua, baru ntar di tengah tahu oh si bapak grieving dengan caranya sendiri, anaknya juga merasa dicuekin apa gitu. Itu tuh proses storyboardingnya tuh berulang-ulang gue susun ulang gitu dengan cara memikirkan bagaimana supaya ketika hologram ibunya muncul tuh jadi surprise yang menyenangkan. Wow. Luar biasa jawaban gue ya. keren. Boleh nih, bagus nih. Ini jawaban-jawaban yang dibutuhkan nih kalau interview ya gitu. Nice. By the way, ini ntar kalau yang dengerin interview kita nonton atau denger? Nonton dan dengar. Oh, enggak, gue soalnya mau komentarin kemeja lu bagus. Oh, wow. Thank you. Jadi bisa dibeli di sponsor yang belum masuk. Jadi kalau yang dengernya cuma audio, kalian lihat di YouTube-nya aja lah buat tahu. Bagus pancingannya, call to action-nya. Oke, so anyway, sekarang kita masuk ke Visinema Animation. Yes. Lulusan dari New York, Rochester, betul? Rochester, New York, betul. Yeah, bukan New York City ya. State-nya ya. Iya, state New York. Okay. Jadi gue kayak pasti bilang dari New York, wah gila lu kayak Friends. Kagak lah, enggak, ini gue upstate gitu, lebih dekat sama markas Avengers. Oh, wadaw. Lulusan Rochester, kemudian bergabung ke Visinema. Pertanyaannya adalah, ini pasti pertanyaan-pertanyaan bisa sering ditanyain sama saudara-saudara ya, kenapa nggak berkarir di New York gitu, yang dimana secara industri animasi udah lebih settle dari Indonesia. Iya, itu juga pertanyaan gua juga sih. Oh, waduh. Kayak ngapain gua pulang ya gitu. Enggak sih. Pertanyaannya sebenarnya apakah Visinema Animation ini mau ngedevelop teknologi animasi seperti Pixar yang selalu ada R&D untuk ketemuin teknologi-teknologi baru. Kan kalau John Lasseter kan pernah bilang art challenge teknologi inspires the art. Ini ada poster di rumah gue, di kamar gue. Iya, tentu kita mau melakukan itu gitu. Cuman sebenarnya gini, yang menurut gue jenius dari Pixar adalah dia itu kenapa gini ya? Gimana ya cara ngomongnya ya? Mereka itu jarang sekali terlihat jelek karena mereka membuat film dengan kapasitas teknologi mereka saat itu. Jadi tahun 95 mereka itu teknologinya belum bisa ngerender manusia dengan baik. Jadi kalau dia ngerender manusia atau dia ngerender karakter, bentukannya tuh keluarnya kayak plastik. Ya udah, pada saat itu kita bikin aja cerita yang karakter sentralnya adalah plastik. Kita bikin cerita tentang mainan. Kita belum bisa bikin kulit, kita belum bisa bikin rambut, kita belum bisa bikin clothing yang bagus. Ya udah gitu, karakter manusianya kelihatannya kan cuma segitu-segitu aja. Mungkin Andy ya kelihatan gitu pemiliknya Woody, tapi semua karakter manusia lain di Toy Story pertama itu ya paling cuma kayak belakangnya doang kan segala macam. Ya, lo jadinya
nggak mencari kurangnya gitu loh. Karena lu menerima kok Woody mukanya kayak plastik ya, orang dia ya boneka plastik gitu. Kemudian dia pelan-pelan habis itu dia ngedevelop teknologi R&D untuk tanaman vegetasi gitu kan. Tanaman vegetasi sama juga dia belum bisa bikin kulit yang bagus, masih tekstur yang lebih organik. Ya udah dia bikin Bugs Life. Dia bikin Bugs Life yang mana itu ada kayak tanaman dan serangga kayak gitu. Pelan-pelan dia bikin air jadi baru Finding Nemo, habis itu bisa kalau nggak salah clothing pertama itu kan di Incredibles ya, clothing sama rambut gitu. Kalau nggak salah hair itu duluan di Monsters Inc. Jadi mereka tuh kayak dikit-dikit gitu ketika mereka udah bisa apa, mereka ganti ide cerita yang udah bisa nunjukin itu gitu. Nah, sehingga ketika mereka tiba-tiba di ujung tuh bikin soul atau bikin luka itu udah semuanya udah ada gitu. Nah, kita mau mencoba ke sana dulu gitu kayak pelan-pelan apa sih yang mau kita coba enhance gitu. Karena sekarang gue happy banget terutama dengan munculnya film-film seperti tadi Into the Spider-Verse, itu kemarin ada The Mitchells versus The Machines. Nah, kalau Nusa gimana? Apa yang dilakukan oleh Nusa? Apa yang dilakukan oleh Nusa? Tentu pertama kita ketika kita gini, Nusa itu besar sekali penontonnya, tapi dia itu kan ada di platform yang orang nontonnya gratis dalam konteks general ya, maksudnya lu tidak perlu beli tiket gitu. Iya, betul. Jika lu membawa IP ini menjadi sebuah layar lebar dan lu membuat orang harus membeli tiket gitu kan, berarti kan harus ada value yang lebih dong. Betul, harus ada added value-nya. Nah, yang pertama banget adalah tentu dalam format cerita gitu. Kita nggak bisa lagi memakai format apa yang sedang ada di series. Kalau di series, make sense ketika dia adalah edutainment dan itu formatnya cuma 3-5 menit. Oke, satu spek cerita, satu situasi make sense ketika dalam 3-5 menit lu mau ketemu satu konflik kecil, lalu solusinya itu adalah edukasi Islami yang lu masukkan gitu kan. Dan kelar episodenya gitu. Tapi when it comes untuk 110 film, lu nggak bisa 110 menit film, lu nggak bisa pakai format edutainment dong. Siapa yang mau nonton 110 menit edutainment gitu, lu mau ngajarin apa lagi dalam 110 menit kan. Jadi harus ada struktur cerita drama yang memang filmis gitu untuk film sehingga bisa dinikmati dari awal sampai akhir, sehingga Nusa harus diberi journey, harus diberi konflik yang lebih besar, harus diberikan karakter arc yang sedikit lebih kompleks daripada seriesnya gitu ya, dan dia harus di challenge gitu sebagai karakter. Nah, itu yang kita lakukan di Nusa ini secara cerita dulu ya gitu. Jadi kita kan selama ini melihat Nusa ini dia adalah kakak yang baik, he's a good boy, dia adalah do-gooder lah gitu. Semua apa yang yang adiknya lakukan salah, yang temannya lakukan salah, dia tuh tahu solusinya, dia tahu cara menasehatinya gitu kan. Tapi di sisi yang sama, di sisi lain, dia juga adalah seorang anak umur 9. Dan dia adalah manusia gitu. Nah, itu yang harus kita challenge. Anak umur 9 itu kan juga pasti punya variasi emosi dan respons terhadap apapun faktor eksternal yang terjadi di sekitar dia kan gitu. Dan ketika dia berhadapan dengan sebuah masalah, apa sih yang Nusa bisa rasakan? Pasti dong Nusa juga bisa merasakan senang, dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan iri hati, dia bisa merasakan jealous, dia bisa merasakan marah gitu. Jadi itu yang kita mau tampilkan, kita mau kenalkan bahwa this good boy yang lo tonton di series itu juga anak manusia biasa. Jadi ketika dia punya masalah eksternal, kita mau lihat gimana sih Nusa menyelesaikan konflik itu dari caranya dia sendiri sebagai anak umur 9. Itu dari cerita. Nah, tentu dengan waktu pengerjaan, sumber daya manusia dan budget yang lebih besar daripada seriesnya, tentu juga kita mengusahakan upgrade dong secara visual dan juga secara audio gitu. Dan tentunya itu pasti kita terapkan supaya itu juga terlihat bagus sebagai sebuah film gitu. Jadi modelnya Nusa sendiri, jadi kayak model animasinya Nusa itu, jadi kalau kita bikin 3D model gitu ya, gue punya contoh apa ya? Ini deh, gue ngambil boneka Power Rangers gue ya, apa ya? Wow. Gue punya plushie ini nih. Gue punya plushie Jason nih. Jadi misalnya,
ini model 3D misalnya ya gitu. Nah, di dalam model 3D itu orang itu memang animator itu harus ngasih kontrol kan. Dia harus ngasih kontrol di dalam mukanya ini. Misalnya, oke, gue cuma punya waktu episode untuk 3-5 menit, tapi dalam waktu 3 bulan gue minta lo ada 10 episode. Jadi si orang ini nggak akan mungkin punya waktu untuk bikin controller yang kompleks di mukanya gitu. Mungkin dia akan naruh controller di mulut sehingga mulutnya bisa gerak, dia akan naruh controller di alis sehingga alisnya bisa naik, sama controller mungkin kepalanya bisa nengok kayak gini gitu. Nah, ketika di movie animasi, controllernya dibikin lebih banyak dan lebih kompleks lagi. Sehingga misalnya di alis aja tuh bisa ada 10 controller, di hidung aja bisa ada 10 controller, sehingga nanti variasi muscle-nya itu yang disebut rigging bukan sih? Yes. Itu namanya rigging. Ya? Jadi kan ini model ya. Nah, dia kan hampa ya, sebenarnya dalamnya nggak ada. Jadi kita kayak bikin manusia beneran. Rigging itu adalah sistem lu bikin tulang gitu. Lu bikin skeleton di dalam dia, lu bikin joint, lu bikin sendi sehingga dia bisa gerak kayak gini, dia bisa kayak gini gitu. Nah, itu kan juga yang menentukan apakah nanti kakinya dia ini cuma bisa gini doang atau dia bisa gini lalu gini. Itu kan berarti ada 2 rigging yang berbeda tuh. Ada kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, jadi itu kalau di film animasi layar lebar itu kita bisa memberikan controller yang lebih banyak sehingga nanti jadi dia bisa squashing, bisa stretching, bisa melakukan banyak hal yang limitasinya tuh nggak sebatas seperti di series gitu. Nah, itu yang kita lakukan di Nusa juga. Dan lighting dan teksturnya juga kita improve gitu. Mungkin kalau di seriesnya ini sekarang misalnya bahannya velvet gitu ya, bahannya biru. Mungkin ini kita nggak punya cukup waktu untuk melakukan itu di series, tapi di film kita bisa cakukan sehingga ya mungkin kalau yang udah pernah lihat trailernya atau teaser posternya gitu ya, kayak pecinya Nusa, alisnya Nusa, bahan jilbabnya Rara, itu kita teksturnya lebih kelihatan ya. Ya, kita lebih kelihatan, dan bagaimana mereka lebih responsif terhadap cahaya gitu. I see. Nah, jadi penasaran deh. Kan biasanya